Selamat jumpa kembali di channel kami, Retno Nurmawati, untuk memelihara kesehatan gigi. Yang kami bahas saat ini adalah kapan mulai menyikat gigi. Sering orang tidak tahu kapan harus menyikat gigi. Pada bayi kah? Pada anak-anak kah? Atau setelah dia bisa sendiri? Sebetulnya ini pertanyaan yang sering kita ajukan di dalam penyuluhan. Dan ternyata respon dari seorang ibu-ibu tidak sama. Yang sudah berpengetahuan dia akan menjawab secara benar, tetapi banyak yang menjawab itu belum benar. Kami sering di RT, kami sering di lembaga-lembaga, dan di masyarakat yang audiennya banyak, sering kami tanya, kapan memulai menyikat gigi? Pertanyaan ini memang menggelitik, dan mungkin di dalam benak kita sepele, tetapi belum tentu. Ternyata banyak orang tidak tahu, tidak mengerti dari beberapa pertanyaan. Yang menjawab betul itu sekitar 40%. 60% kami sering menanyakan belum benar. Nah, di channel ini akan kami sampaikan bahwa mulai sikat gigi adalah dari bayi lahir. Bayi yang lahir itu kan sudah dimandikan, kemudian dibungkus, kemudian biar hangat seperti di perutnya ibunya. Nah, jangan lupa harus pendampingnya atau orang tuanya harus membersihkan mulutnya. Nah, kita kenapa seorang bayi yang belum mempunyai gigi tetapi harus sikapan, ini yang sering ditanyakan penyuluhan. Loh dok, belum ada giginya kok harus disikat? Nah, kita sampaikan bahwa kebiasaan yang dilakukan pada saat bayi masih kecil, baru lahir, kemudian dilakukan setiap hari, itu akan terekam menjadi kebiasaan dia, dan rekaman ini menjadikan dia mudah dikelola karena sudah terbiasa dilakukan bersihan seperti itu. Cara ini adalah cara basic untuk membudayakan sikap gigi yang sempurna, yang lebih baik di dalam tumbuh kembang anak. Kita sering di dalam kartu tumbuh kembang anak juga ditanyakan giginya sudah tumbuh atau belum. Nah, sering di dalam kader pun melihat bahwa pada saat bersihkan sikat gigi ya pada saat ada giginya. Tidak betul. Kita perlu ulangi lagi pertanyaan ini sehingga semua orang tahu bahwa sikat gigi dilakukan sedini mungkin pada saat bayi lahir. Sudah dimandikan, ya yang dimandikan bukan hanya di luarnya tetapi harus di dalam mulutnya juga. Jadi kita melakukan pembersihan di dalam mulut bayi itu menggunakan bahan yang lunak. Bisa kita lakukan menggunakan kasa atau kasa steril. Kasa yang sudah dibungkus steril satu-satu dibuka, selebar 2 cm kita lilitkan di dalam ujung kelingking kita, kemudian kita tetesi dengan bahan antiseptik yang aman bagi bayi untuk membersihkan mulut, yaitu namanya Poraglycerin. Ini bisa dibeli di apotek. Penggunaannya itu pada saat mandi pagi dan sore. Caranya
kasa yang kita lilitkan di dalam jari tadi ditetesi hanya 1 tetes, tidak sampai kopoh-kopoh. Kemudian dimasukkan di mulut bayi, ada sisi pipi, kemudian depan, pipi yang satunya, kemudian di dalamnya, kemudian kepada pipi yang atas, depan, pipi sampingnya, kemudian di dalamnya. Nah, kemudian ke arah lidah, nah, permukaan lidah semuanya, kemudian di bawah lidah, selesai. Itu kemudian dibuang. Nah, itu dilakukan pada bayi yang saat dimandikan. Boleh sebelum, jadi sebelum dilepas bajunya, atau setelah mandi sudah bersih, sudah dipakai baju, kemudian sudah bagus posisinya, sudah wangi, sudah bersih, kemudian disikat. Pada saat kita melakukan penyikatan pada bayi, hendaknya dilakukan dengan enjoy, jadi dengan senang hati, sambil bersenandung boleh, kemudian panggil nama dia. Nah, dia akan tahu dan dia akan nyaman. Boleh dielus-elus kepalanya juga. Jadi supaya bayi itu menjadi nyaman, senang, walaupun dimasuki, dibersihkan seperti itu. Karena di situ terjadi penumpukan air susu yang diminum. Ada sisa-sisa air susu yang ada di sana. Kalau itu dilakukan pagi dan sore, kemudian menjadi budaya, bisa diperhatikan bahwa 6 bulan pertama anak biasanya tidak akan sakit, tidak akan terjadi panas dan sebagainya, karena semua bersih, badannya bersih, mulutnya bersih semua, lidahnya juga tidak ada mikroba yang berkembang di dalam mulut, sehingga ketahanan tubuh bayi menjadi bagus, menjadi sehat. Itu kalau mau mencoba. Mungkin itu yang dari kita sampaikan pada saat ini, dan ikuti channel kami selanjutnya kapan itu dilakukan untuk kesehatan gigi untuk anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lansia, sehingga semuanya menjadi sehat.